Juga teman-teman udah download ini belum? Data Desa Kalirejo? Sampun. Udah, oke. Itu di-download dulu Demnasnya. Nah di sini aku sambil lanjutin prosesnya ya. Siapa tahu nanti kalian butuh di masa depan gitu kan. Nah ini sebenarnya aku zoom out, ini zoom in. Tadi freeze. Oh iya ini masih freeze. Nah, di sini kan kita udah nemu titiknya yang warna pink ini ya. Nah terus kalau misalnya mau lihat gridnya di zoom out, itu tepatnya salaman tuh di sini. Nah terus kalian klik aja, diklik, gak usah klik kanan, gak usah klik apa, klik aja. Terus tinggal kalau misalnya udah ada ini kayak apa ya namanya? Kayak bentuknya kayak gini ya, kayak ada smile-nya gini. Terus diunduh. Nah, oh buat yang di folder tadi udah bisa diunduh belum? Demnasnya? Oke. Ya kalau misalnya udah kayak gitu caranya download di Tanah Air, nanti kalian bisa coba di rumah atau coba di kampus ya kalau sempat, soalnya mungkin banyak yang pakai wifi-nya ya, jadi error. Terus kita mulai buka artisnya dulu. Di sini pada punya ArcGIS semua kan ya? Punya. Punya kan? Ya. Teman-teman tadi udah selesai buka artisnya? Apa masih loading? Oke, aku tunggu. Lagi mati ya. Enggak ya. Terus dulu nih. Oh iya. Terus yang plus lagi. Ini. Kita connect dulu. Iya, mau apa yang dikonekin? Udah teman-teman? Udah ya? Oke. Jadi buat yang pertama kita masukin dulu data dinasnya. Kalau aku biasanya aku drag aja dari filenya ya, file folder kalian nyimpen ke artisnya. Nah, udah pada masukin? Nah, di sini kan ada ini ya, pyramid building. Ini nanti di no aja. Oke. Nah, terus kalian kalau misalnya masih ada kayak questionnya, nanti diklik OK aja. Nah, jadinya nanti kayak gini ya.
Oke teman-teman, udah pada masukin NIM-nya semua? Sudah. Oke, sip. Terus kemudian supaya nanti nggak bertumpuk ya, nggak penyimpanan kalian, kita bikin geo database personal dulu. Masih ingat nggak caranya? Masih kan? Ya, kita buka katalog. Terus kalian cari di mana kalian mau save. Misal kalau aku di praktikum konsel. Nah, terus di klik kanan. Di klik kanan terus new. Habis itu pilih personal view database. Terus nanti bisa di rename sesuka hati kalian. Terus kalau udah jangan lupa dijadiin ini ya. Dijadiin default geodatabase supaya nanti otomatisnya tuh langsung kesimpan di situ. Aku bikin default geodatabase. Nah, nanti kalau misalnya kalian habis geoprocessing, nanti tuh bakal kesimpan langsung ke situ. Oke, udah pada bikin semua? Sudah. Oke, kita lanjut untuk langkah selanjutnya. Kita mau merubah proyeksinya jadi berapa? Ya, BK 1984 UTM 49S. Kita buka atau kita cari di search bar geoprocessing raster projection. Sorry, project raster ya. Oke, udah pada ketemu semua? Ketemu. Ya, kita pakainya project raster yang data management. Diklik aja. Input lah. Bentar guys, aku not responding. Nah, oke, kalau misalnya udah muncul kayak gini, kalian input rasternya itu yang Demnas tadi, kita input raster. Oke. Bentar ya guys, sorry, ini aku not responding lama banget. Nah, ini kan tadi aku ngedrag, kalian bisa pilih juga dari sini ya. Nih, bisa dipilih Demnas. Terus kalau mau rename aja. Di sini aku bakal rename jadi project raster Kalirejo. Terus kalau kalian mau ngasih spasi itu dihubunginya pakai underscore ya. Oke, setelah rename kalian bisa pilih output koordinat sistemnya. Kita cari yang BGS 1984 UTM Zone 49S. BGS 1984 UTM Zone 49S, sama kayak yang kemarin Geo ini ya. Kalau kalian udah di favorit, klik aja. Oke. Terus tinggal di running aja, diklik OK. Nah, ini udah ya. Kita unchecklist dulu yang Demnas tadi. Terus ini yang tadi kita udah di project raster yang Kalirejo. Jadi ini proyeksinya tuh udah 49S BGS. Terus nanti bakal apa ya namanya, bisa tumpang tindih sama
SHB-nya Kalirejo. Nah, selanjutnya kalian udah download itu kan Kalirejo. Kita masukin SHB Kalirejo ke dalam sini. Yang desa Kalirejo SHB itu ya. Oh, desanya. Oke. Wow, kecil sekali. Oke, jadinya kan nanti kayak gini ya. Dia ada batas desa Kalirejonya di sini. Oke, udah pada semua? Udah? Udah pada masukin SHB Kalirejo semua? Nggak ada yang ketinggalan kan? Nggak ada. Oke. Jadi langkah selanjutnya kita mau motong nih demnya biar seukuran sama desa Kalirejo. Ada yang tahu nggak pakai apa? Klik. Ya, extract by mesh. Bisa dicari ya di search bar. Extract by mesh. Ay. Oh, nggak bisa. Pilihnya yang ini ya, yang spatial analysis. Input raster. Oke, udah pada klik semua? Udah. Oke, buat yang input rasternya kita pakai yang tadi, yang project raster Kalirejo. Yang tadi udah kita project raster. Terus raster or feature mesh datanya kita masukin SHB desa Kalirejo tadi. Oke. Nah, terus di sini kalau misalnya kalian nggak mau rename, di running aja, diklik OK. Oke, bisa di unchecklist tadi. Sorry. Nah, jadinya nanti kayak gini ya, kepotong demnya. Jadi seluas Kalirejo itu. Oke. Terus selanjutnya kita mau lanjutin langkah untuk membuat acara 4 ini. Kita mau bikin apa? Slow. Kita cari slow. Terus pakai yang spatial analysis juga. Kita bisa di input rasternya yang ekstra Kalirejo tadi. Slope spatial analysis. Teman-teman udah sampai sini belum? Sudah. Oke. Kalau udah ada tampilan ini, bisa dilihat di output measurement. Nah, di sini kan kita sebenarnya mau nyamain di buku panduan ya. Di buku panduan kan kita pakai persen ya. Nah, makanya kita ganti jadi percentage. Buat yang metodenya planar aja, dibiarin. Terus tinggal di OK. Teman-teman udah sampai tahap ini belum? Proses. Oke. Yang kesulitan bisa langsung angkat tangan ya. Nanti ada asisten yang bakal datang ke meja. Iya, ekstrak BMS. Terus habis itu Input rasternya yang pertama yang atas ya. extract by mesh. Yang atas itu demnya, yang tadi project raster. Terus yang bawahnya yang SHB desa Kalirejo. Oh, gagal. Gagal? Tak, coba lagi. Coba. Input rasternya ekstrak. Ya. Iya, ekstrak BMS-nya. Ekstrak BMS. Iya betul. Terus
Ini yang slope kan? Iya. Ya, extract BMS. Ini Terus persen, ya, percent rise. planar. Ya, di oke aja. Jadi ganti cuma yang measurement-nya aja. Oh, dia nggak mau di rename. Kalau ku rename gagal. Ada ininya ya, Ina? Apa? Aku nyimpennya di ini. Yang masih proses ya guys. Tadi buat yang measurement-nya itu diganti percent rise. Ya, udah diganti. Terus input rasternya tadi yang extract by mass-nya yang kali rejo. Yang ininya doang yang disebut di situ. Aku tak jadi satu. Metodenya planar aja dibiarin kayak default. Terus nanti bisa di oke. Udah aman semua? Ada yang belum sampai tahap ini? Udah. Lanjut ya. Oke. Jadi kan teman-teman bisa lihat ya di sini masih berapa? Masih 9 ya ini buat classify-nya itu kan masih 9. Nah, kita bakal samain kayak di buku panduan ada berapa? 5. Ini hampir sama ya kayak GeoIn ya kalau nggak salah. Nah, karena kita mau mengubah dari 9 ke 5, kita pakai reclassify. Nah, bisa dipilih reclassify yang spatial analysis. Terus kita input tadi slope-nya. Nah, terus kita classify di sini. Kalau nggak bisa. Kita ganti classes-nya tuh jadi ada 5. Ada yang ketinggalan nggak? Kan tadi kan kita pakai ini ya, kita cari reclassify, pilih yang spatial analysis, diklik aja. Input rasternya nanti kita masukin slope kali rejo. Ya. Terus diklik yang classify tadi, classify yang di deket yang tabel-tabel ya, sebelah kanannya tabel-tabel. Ya. Di classes-nya kita ganti jadi 5. Terus di sini di break values-nya kita ganti sesuai di tabel buku panduan. Yang 8, 15, 25, 40, 40 lebih. terus terakhir 1000 aja kita pakainya biar kelihatan. Oke. Iya. 8, 15, 8, 15, 25, 40 sama 1000. 40. Kelas yang spasial. Gimana? Kelas yang spasial. Iya betul. Oh, Ya, 1000. sik bentar, punya aku keubah. 15, 25. 8, 15, 25, 40 sama 1000 ya. Terus kalau udah di oke aja. Di situ. Apa? 40 sama 1000. Teman-teman, ada yang masih kesulitan? Buat tadi break values-nya itu 8, 15, 25, 40 sama 1000. Itu sama kayak kalau kita klik kanan properties. Itu tuh ada itu. Tanya Mas Farid. Tanya. Daripada hilang.
Aku responsi dapat ini. Udah aman semua? Nggak ada juga sih. Ya masih kesulitan bisa bilang ke asisten ya. Itu. Nah, Gimana? Ini ada ini ya nggak masalah. jauhkan ke save-nya ke yang aku buat folder sendiri, personal file database. Tapi kalau punya Kansa enggak. Kamu ganti gini aja sama kayak ada. Oh, alah. Gimana tadi? Setelah 1 semester. Teman-teman ada yang kesulitan? Aman. Bisa ditanyain. Oke, jadi kita udah dapet ya, udah kita replace jadi 5 kelas. Terus ini kan warnanya masih kayak kadal gini ya, masih kayak gecko ini ya. Nah, kita mau ganti jadi warna standar kayak tadi, kayak yang tadi sebelum kita replace ya. Kita klik kanan, terus yang properties. Oke. Power scan. Nah, terus di simbologinya bisa diganti colornya. Pakai yang Oke. seperti biasa. Ya, Jagung bakar. Ini kan apa? warnanya mirip. Hampir nyaru. Ini berangkat aja. Artinya setengah lagi kan? Saya gila. Saya sama Kinsa terus ya. Enggak sih. Acara dulu. Masih kesimpulan. Baru nih kan buka apa nulis. Gimana sih kesimpulannya dulu nulisnya? Gak apa-apa. Nama film mana? Aku kesimpulanku wala. Perasaan apa? Acara 3 Teman-teman, ini ada yang SHP sama BEM-nya nggak nyambung nggak? Aman. Gak connect. Semuanya aman kan? Udah sampai sini kan? Aman. Aman ya? Nah, oke, setelah kita ganti warnanya tadi, ini kan warnanya udah cantik ya. Udah sesuai nih. Ini yang dia tuh curam itu warna merah ya. Terus semakin landai dia semakin datar dia atau semakin nggak curam tuh dia warnanya semakin hijau. Terus selanjutnya kita mau input nilai LS-nya. Ya, kalian bisa buka di buku panduan kalian yang ini nilai LS, yang tabel nilai LS yang tadi kita udah pakai buat kelas lereng itu loh. Ya, 0,40, 1,4. Nah, di sebelah sini kan ada ini ya, 0,4, 1,4, 3,1. Nah, tugas kita adalah menginput nilai-nilai ini ke dalam peta kita. Nah, caranya sama kayak di ArcGIS, kalau kalian lupa, ini kita klik kanan terus open attribute table. Habis itu kita klik yang ini ya, yang kiri atas. Terus add field. Nah, kita bakal kasih nama ini
jadi nilai ls, nilai underscore ls. Ingat harus pakai underscore karena kalau nggak bisa. Dia harus dihubungin pakai underscore. Nilai ls. Tadi yang masih lupa, yang tadi udah kita bikin request-nya itu di klik kanan, terus open attribute table, terus nanti klik yang kiri atas yang di bagian sini nih, terus add field, di namain nilai ls, terus type-nya kita pakai yang float. Oke, terus kalau dulu di oke aja. Nanti bakal ada tabel baru ya nilai ls. Oke, ada yang ketinggalan nggak? Ketinggalan? Oke, jadi kan ini kan tadi kita udah proses ya, udah request jadi 5 kelas. Terus habis itu udah diganti warnanya juga ya, warnanya di klik kanan simbologi, di properties terus simbologi tadi. Terus sekarang kita mau input nilai ls, caranya kayak tadi diklik kanan. Terus diklik open attribute table. Kalau udah, nanti di paling pojok kiri atas ini ada table option ya. Terus diklik aja, terus pilih add field. Habis sudah, nanti diberi nama nilai ls, terus tabnya itu yang float. Oke, udah? Oke. Terus kita kan mau masukin, tapi kalau masukin kita harus start editing dulu. Jadi klik kanan lagi, terus kita klik yang edit feature, terus start editing. Nah di sini bisa langsung diisi aja nilai-nilai yang di tabel tadi yang ini ya. Yang nilai ls ini ya 0,4, 1,4, 3,1, 6,8, 9,5. Oh ya teman-teman, komanya diganti jadi titik ya. Nggak muncul kalau jadi titik. Pakai titik? Nggak bisa. Nggak bisa? Kan misal 0,4, nanti akhirnya jadi 4 doang. Jadi dia kebacanya koma. Oh koma, oh ya. Oke teman-teman, bisa disesuaikan kalau misalnya formatnya pakai koma, itu pakai koma, kalau misalnya titik pakai titik. Ini masih ada yang ketinggalan nggak? Tadi kayaknya masih ada yang bilang iya pakai koma aja. Kalau misalnya pakai titik gak bisa, pakai koma aja. Kenapa dah? Teman-teman harap tenang. Yang gak bisa bisa angkat tangan. Ini udah dimasukin semuanya nilai ls-nya. Kamu tadi 40 kenapa pakai apa? Kalau udah, Berarti dia koma. jangan lupa di sebelah sini dipencet save edit, terus stop editing. Dah. Editor ini Editor. Yang masih ketinggalan nggak? Oh, ini, Ketinggalannya ini. di part mana? nggak bisa dipenyut. Kayak mana ini? Dulu save dulu. Cara Stop. cara.